asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabulah. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah kajian Masjid Jamiul Khair dan pemirsa dimanapun berada yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita terus bersyukur kepada Allah karena ya banyaknya limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita sehingga kita masih mampu dan mau untuk menjalankan berbagai macam ketaatan amal ibadah yang kita tentunya berharap ibadah-ibadah yang kita kerjakan diterima dan dapat memberikan manfaat kepada kita kelak pada hari kiamat. Kaum muslimin muslimat rahimani Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengkaji kitab fikih, yaitu kitab Al-Wajiz yang ditulis oleh Ad-Doktor Asy-Syaikh Abdul Adim Badawi hafizahullah. Dan kita masih membahas tentang bab salat. Terakhir kita sampai ya pembahasan tentang sunnah-sunnah di dalam salat. Ya, setelah kita belajar apa rukun-rukun salat, syarat-syarat salat, kewajiban-kewajiban salat, ya sekarang kita melanjutkan ya tentang sunnah-sunnah salat. Sunnah-sunnah di dalam salat, ya sebagaimana yang kita sampaikan kemarin pertemuan sebelumnya, sunnah berarti konsekuensi dari hukumnya. Apabila kita mengerjakannya, maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi kita dianjurkan untuk mengamalkan sunnah-sunnah tersebut sehingga dapat menyempurnakan pahala ibadah salat kita. Namun kalau kita tinggalkan, maka ya tidak berdosa, tidak membatalkan salat kita. Dan apabila tertinggal, ya entah sengaja ataupun tidak sengaja, maka tidak perlu mengganti dengan sujud sahwi. Dan sunnah-sunnah di dalam sholat ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sunnah yang bentuknya adalah ucapan. Dan yang kedua adalah sunnah yang bentuknya adalah perbuatan. Kita membahas yang pertama yaitu sunnah-sunnah di dalam sholat yang bentuknya adalah ucapan-ucapan. Jadi ucapan-ucapan apa saja yang disunnahkan ketika kita sholat. Ada banyak ya disebutkan oleh Asy-Syaikh di sini dan sudah kita baca 3 pada pertemuan sebelumnya. Sunnah yang bentuknya adalah ucapan sudah kita sebutkan 3. Yang pertama apa Pak? Yaitu doa iftitah. Doa iftitah, doa pembukaan ketika sholat. Ini hukumnya adalah sunnah. Ya, kalaupun ditinggalkan tidak mengapa, tapi akan mengurangi pahala sholat. Kemudian yang kedua adalah at-ta'min, mengucapkan amin setelah membaca surat Al-Fatihah. Dan pendapat yang kuat, at-ta'min ini, mengucapkan amin, ini disunnahkan untuk semua orang yang sholat. Entah itu imam, entah itu makmum, ataupun orang yang sedang sholat sendiri. Dan juga disunnahkan untuk sholat-sholat yang jahriyah, sholat-sholat yang dibaca keras, ataupun sholat sirriyah. Ini disunnahkan secara mutlak. Bahkan takmin ini juga disunnahkan ketika kita membaca Al-Fatihah di luar sholat. Jadi ketika kita mungkin misalnya di luar sholat kita membaca Al-Fatihah, maka di sana juga disunnahkan untuk membaca amin. Tapi hukumnya bukan wajib. Kemudian yang ketiga yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, seingat saya, yaitu membaca surat setelah surat Al-Fatihah. Jadi di rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, ya, maka setelah membaca surat Al-Fatihah
maka di sana dianjurkan, disunnahkan untuk membaca surat-surat yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita atau yang mudah bagi kita. Adapun rakaat setelah rakaat kedua, rakaat ketiga atau rakaat keempat, ya, maka ya boleh terkadang kita membaca surat selain Al-Fatihah, ya, tapi hukumnya bukan sunnah, tapi boleh, ya. Kemudian kita lanjutkan sunnah dalam sholat yang bentuknya adalah ucapan, yaitu sunnah sudah saya sebutkan 4. Sebelumnya sudah 4. Yang keempat adalah isti'adzah. Isti'adzah yaitu ta'awud. Jadi setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca surat Al-Fatihah, yaitu membaca isti'adzah atau ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu 4 yang sudah kita sebutkan. Sekarang sunnah yang kelima, yang bentuknya adalah ucapan, yaitu kata beliau at-tasbihu fir ruku'i was sujud. Bertasbih, ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala ketika sedang ruku dan sujud. Kita tahu, ya, di antara dan doa ruku dan doa sujud itu semuanya isinya adalah tasbih. Kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ruku, ya, subhana rabbiyal azim. Subhanallah rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah, Rabb yang maha agung. Doa tersebut itu dinamakan dengan tasbih karena di situ mensucikan Allah. Ada ucapan tasbih subhanallah. Kemudian juga di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la. Ya, subhana rabbiyal a'la. Maha suci engkau ya Allah, Rabb yang maha tinggi. Itu juga ucapan tasbih. Jadi doa ruku dan doa sujud, ya, menurut beliau ini hukumnya adalah sunnah. Ini bacaannya loh, ya. Adapun ruku dan sujudnya sudah kita bahas sebelumnya, hukumnya adalah rukun. Jadi gerakan ruku dan gerakan sujud itu hukumnya rukun. Kalau tidak ada di dalam sholat maka batal sholatnya. Tapi bacaannya kita membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku, membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, atau bacaan ruku dan sujud yang lainnya, subuhun kudusun, ya rabbul malaikati warruh, atau yang lainnya, subhana rabbiyal azimi wa bihamdih Allahumma ghafirli, atau doa-doa ruku, doa-doa sujud yang lain, itu hukumnya sunnah. Dan ini pendapat mayoritas, pendapat kebanyakan para ulama. Walaupun sebagian sedikit dari kalangan para ulama, yaitu ulama-ulama Hanabilah, dari pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, ia mengatakan bahwasanya doa ruku dan doa sujud adalah wajib. Namun mayoritas para ulama ia berpendapat hukumnya adalah sunnah. Maka konsekuensi dari hukum sunnah tersebut, jadi misalnya kalau kita ruku, kemudian kita nggak baca doa, tapi kita sudah ruku, sudah tumakninah di dalam ruku, gerakannya sudah tumakninah, kemudian kita langsung bangkit, maka sholatnya sah atau tidak? Sah. Ya sah, hanya saja ya tidak sempurna, tapi sah, karena hukum membaca doanya adalah sunnah. Atau misalnya terkadang, mungkin saya juga pernah begitu, ya, terkadang terbalik antara doa ruku dengan doa sujud. Ketika ruku ternyata bacanya doa sujud, ya, maka ya secara hukum sholatnya maka sah, ya, karena kesalahan, tidak sengaja. Dan misalnya kalau tidak sempat membaca, maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi karena hukumnya sunnah. Kemudian ya doa ruku ini banyak dan doa sujud juga banyak, boleh dibaca yang mana saja, ya, asalkan doa tersebut itu ditunjukkan oleh dalil yang sahih, maka boleh dibaca doa yang mana saja. Dan berapa kali dibacanya, ya, diriwayatkan dari beberapa sahabat, diantaranya adalah Hudzaifah, kemudian sahabat Uqbah bin Amir, ya, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah membaca tiga kali.
Dan riwayat ya tentang membacanya berapa kali itu memang paling banyak datangnya riwayat itu bacanya Rasulullah sebanyak tiga kali. Ini sunnahnya. Tapi apakah boleh dibaca kurang atau lebih daripada itu? Maka jawabannya boleh. Ya minimalnya sekali. Minimalnya sekali. Ya. Dibaca 2 kali boleh, lebih dari 3 kali boleh, 10 kali, 100 kali boleh. Ya, tapi ya menyesuaikan, kalau kita imam maka menyesuaikan dengan keadaan makmum. Jangan misalnya kalau kita imam ya kita rukuknya bacanya subhana rabbiyal azimnya 100 kali misalnya, ya nanti kasihan makmumnya. Tapi ya dianjurkan kalau kita membaca suratnya panjang, maka rukuknya juga agak panjang. Jadi kalau berdirinya lama, maka dianjurkan rukuknya juga agak lama. Karena rukuk itu kalau kita rasakan itu istirahat dari berdiri. Jadi kalau berdiri itu lama, rukuk itu istirahat. Jadi kalau rukuknya cepat padahal berdirinya lama, itu kayak capek begitu. Nah, ini rukuk dan sujud, doa rukuk dan sujud. Kemudian kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, ini satu poin penting tentang rukuk dan sujud. Jadi rukuk dan sujud itu adalah rukun yang paling penting di dalam sholat. Gerakannya loh ya, rukuk dan sujudnya. Itu adalah gerakan yang paling penting, rukun yang paling penting. Bahkan di beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sholat dengan lafaz rukuk atau dengan lafaz sujud. Warka'u ma'ar raki'in misalnya, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya adalah salatlah kalian. Tapi di situ Allah menggunakan kata rukuk dan terkadang juga menggunakan kata sujud. Ini menunjukkan bahwasanya rukuk dan sujud itu adalah rukun yang paling penting. Kemudian rukuk dan sujud ini ruhnya, karena setiap gerakan itu ada ruhnya. Ya, rukuk dan sujud itu ruhnya, inti dari gerakan tersebut dan doa tersebut adalah tadzallul, yaitu merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita melakukan gerakan rukuk, ketika kita melakukan gerakan sujud, itu ruhnya ya, bagus dan tidaknya kualitas rukuk dan sujud kita itu sebesar apa kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu merendahkan diri. Oleh karenanya doanya itu sesuai, yaitu doanya itu mensucikan Allah. Bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang maha agung, Rabb yang maha tinggi, subhana rabbiyal azim. Maha suci engkau ya Allah. Suci, subhana, tasbih itu mensucikan Allah dari segala kekurangan. Artinya Allah tidak ada kekurangan sedikit pun. Di dalam nama-namanya, di dalam sifat-sifatnya, di dalam perbuatannya, ya tidak ada ya kekurangan sedikit pun, tidak ada aib sedikit pun. Subhana rabbiyal azim, Rabb yang maha agung, mengagungkan Allah. Ketika sujud subhana rabbiyal a'la, maha tinggi. Itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sujud, itu merendahkan diri kita. Dan ruku dan sujud, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ruku maka ada doanya. Ya, kemudian di dalam ruku itu boleh kita menambahi dengan doa. Dan juga sujud kita menambahi doa dengan doa-doa yang lain, maka tidak mengapa. Ya, terutama di dalam sujud. Ya, kita dianjurkan untuk menambah dengan doa yang lain, doa sesuai dengan kebutuhan kita. Karena kata Rasulullah SAW, hadis dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu wa baina rabbih wa huwa sajid." Kata Rasulullah SAW, kondisi ya di mana seorang hamba itu paling dekat dengan Allah yaitu ketika dia sedang sujud. Jadi ketika kita sedang sujud, maka itu keadaan kondisi ya di mana kita itu ya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, fa'aksiru fihi du'a. Maka perbanyaklah oleh kalian berdoa ketika sujud. Ya. Makanya keadaan yang paling baik untuk berdoa yaitu ketika sujud. Maka diperbolehkan kita memperbanyak doa.
Dan sujud yang mana? Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan sujud yang mana. Kata Rasulullah, fa'aktiru fihi, perbanyaklah di dalam sujudmu itu doa. Ya, mau doa, mau sujud di rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat terakhir, ya tidak mengapa. Tapi yang tidak boleh mengkhususkan di sujud-sujud tertentu. Misalnya kita menganggap sujud terakhir paling bagus dalam berdoa, untuk berdoa, maka tidak boleh. Ya mau di rakaat pertama, rakaat kedua, ya rakaat yang terakhir, maka dianjurkan semuanya untuk ya banyak berdoa. Sekarang mungkin timbul pertanyaan, yaitu apakah berdoa ketika sujud itu harus dengan bahasa Arab? Ataukah boleh dengan bahasa selain Arab, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia atau bahasa yang lain? Boleh atau tidak, Pak? Boleh atau tidak? Ya. Jadi di dalam masalah ini ya terdapat perbedaan pendapat dari kalangan para ulama, ya, tapi saya tidak menyebutkan perbedaannya. Yang kuat, wallahu a'lam, yang kuat bahwasannya di sana ada beberapa keadaan. Yang pertama, apabila seseorang mampu untuk berbahasa Arab, dia bisa berbahasa Arab, maka tidak boleh dia menggunakan bahasa selain Arab. Jadi dia bisa bahasa Arab, maka tidak boleh dia menggunakan bahasa selain Arab. Tapi kalau orang itu tidak bisa bahasa Arab, ya, tidak bisa bahasa Arab, maka ditekankan bagi dia untuk menghafal doa yang Arab. Ya, misalnya doa dari Al-Quran, dari hadis. Tapi kalau tidak bisa sama sekali, dia nggak bisa bahasa Arab, doa dari Al-Quran, doa dari hadis yang bahasa Arab juga dia tidak bisa, maka boleh bagi dia untuk berdoa dengan bahasa apa saja. Ya. Jadi boleh, karena Rasulullah sangat menekankan banyak berdoa di dalam sujud. Ya, kalau kita diperintahkan untuk banyak berdoa, sedangkan kita nggak punya hafalan-hafalan doa yang berbahasa Arab, maka kita tidak bisa melaksanakan perintah Rasulullah tersebut. Maka diberikan keringanan, yaitu untuk berdoa selain bahasa Arab, dan itu ya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, sunnah yang keenam dari sunnah-sunnah salat, yaitu az-ziyadatu fil i'tidal minar ruku', menambah bacaan ketika i'tidal, bangkit dari ruku', menambah bacaan ya dengan doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti contohnya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha, atau doa-doa yang lain. Dulu kita sebutkan bahwasanya di antara kewajiban-kewajiban salat, yaitu bangkit dari ruku', yaitu takbir dan tahmid, takbir dan tahmid, tasmi' dan tahmid, sami Allahu liman hamidah, kemudian tahmid Rabbana walakal hamdu. Jadi bacaan bangkit dari ruku', i'tidal, itu doanya adalah tasmi', sami Allahu liman hamidah, kemudian setelah itu adalah tahmid, memuji Allah, Rabbana walakal hamdu. Dan itu dibaca oleh makmum dan imam atau orang yang sholat sendirian. Tapi disunahkan setelah tahmid, setelah kita membaca Rabbana walakal hamdu, sebetulnya sampai situ saja cukup. Tapi disunahkan ya untuk membaca doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya ya Rabbana walakal hamdu. Ya Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, atau doa-doa yang lainnya. Kemudian sunnah yang ketujuh, yaitu ad-doa bainas sajadatain, berdoa ya di antara dua sujud, yaitu ketika duduk di antara dua sujud. Yes. Duduknya itu rukun, tapi doanya itu adalah sunnah. Ada beberapa doa yang datang dari Rasulullah SAW. Di antaranya mungkin yang paling mudah, apa Pak doanya? Rabbighfirli
Rabbighfirli. Ya, itu yang paling mudah. Ya, di sana ada doa-doa yang lain. Ya, misalnya Allahumma ghafirli warhamni wajburni dan seterusnya. Wahdini warzuqni dan yang lainnya. Nah, doa-doa tersebut itu hukumnya adalah sunnah. Ya. Seperti doa rukuk dan doa sujud. Kemudian berikutnya yang kedelapan, yaitu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhudil awal li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam lidzalika. Sunnah salat yang kedelapan yaitu bersolawat kepada Nabi setelah tasyahud awal. Ya. Jadi ketika kita tasyahud, ya kita memuja dan memuji Allah, at-tahiyatu lillah wassalawatu wassalawatu wattaibah, ya kemudian kita syahadat, ya syahadat dengan 2 syahadat, sebetulnya sampai situ cukup, ya. Namun di rakaat pertama disunnahkan untuk menambah salawat, ya salawat ya kepada Nabi dan kepada keluarganya. Allahumma sholli ala Muhammad dan seterusnya. Nah, salawat dalam tasyahud, kalau tasyahud akhir, ini hukumnya adalah rukun. Ya, salawat akhir, salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir, maka itu rukun, itu harus. Tapi kalau di tasyahud awal, maka di sini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ya, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah, karena madhabnya Imam Syafi'i ini banyak dianut di masyarakat kita. Madhabnya Imam Syafi'i untuk bacaan salawat kepada Nabi di tasyahud yang pertama itu madhab beliau yang lama, kalau dinamakan dengan qaulul qadim, perkataan atau madhab beliau yang lama, pendapat beliau yang lama, itu beliau mengatakan sunnah. Tapi pendapat beliau yang baru, yaitu beliau mengatakan hukumnya adalah wajib. Jadi menurut Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah, salawat kepada Nabi di tasyahud yang pertama ini hukumnya wajib. Ini pendapat Imam Syafi'i yang baru. Karena Imam Syafi'i itu punya 2 pendapat. Ya, punya 2 kitab. Kitab yang pertama itu namanya kitab Al-Hujjah. Itu kumpulan-kumpulan pendapatnya Imam Syafi'i yang lama. Kemudian kitab yang lainnya adalah kitab Al-Um, itu kumpulan pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i yang baru. Pendapat yang lama itu ketika beliau masih di Baghdad, di Irak. Kemudian pendapat-pendapat beliau yang baru itu ketika beliau sudah berada di Mesir. Ya. Di Mesir, ketika beliau di Mesir itu mendapati permasalahan-permasalahan yang baru, dan beliau adalah seorang mujtahid, ya, yang mencari hukum begitu. Ya, dan mendapatkan masalah-masalah yang baru, maka pendapat-pendapat beliau yang lama itu banyak diganti dengan pendapat yang baru. Nah, pendapat yang baru dari Imam Syafi'i untuk salawat kepada Nabi di tasyahud yang pertama hukumnya wajib, tapi pendapat mayoritas para ulama, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya salawat kepada Nabi di tasyahud yang pertama hukumnya bukan wajib. Ya, bisa kita katakan sunnah, atau sebagian para ulama mengatakan ya bukan sunnah. Ya, tapi sebagian para ulama mengatakan sunnah. Artinya bukan wajib. Karena disebutkan di dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW tasyahud pertama itu cepat. Bahkan seperti sujud duduk di antara 2 sujud. Dan Rasulullah ketika mengajarkan doa-doa tasyahud yang pertama itu tanpa salawat. Di salawat kepada Nabi pada tasyahud yang pertama, ya hukumnya adalah bukan wajib. Kemudian yang ke-9, 2 lagi nih tanggung kita baca sekalian. Yang ke-9 yaitu ad-du'a ba'da tasyahud awal wa tsani. Berdoa setelah tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Jadi ketika kita tasyahud, ya kita memuja dan memuji Allah, kemudian bersyahadat, kemudian bersolawat kalau mau bersolawat, kemudian setelah itu ya dianjurkan, disunnahkan untuk membaca doa. Dan berdoa ketika tasyahud, terutama tasyahud akhir,
Ini keadaan itu sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa setelah sujud tadi. Jadi dua keadaan yang sangat ditekankan untuk kita membaca banyak doa, yaitu pertama ketika sujud, yang kedua ketika tasyahud akhir. Kenapa di tasyahud akhir atau di tasyahud pertama dan tasyahud akhir ini dianjurkan untuk memperbanyak doa? Karena ketika kita bertasyahud, kita itu membaca doa tasyahud. Itu bacaannya isinya adalah pujian-pujian untuk Allah. At-tahiyatulillah wassalawatu wattayyibah. Itu pujian-pujian untuk Allah. Kemudian setelah itu bersyahadat. Kemudian setelah syahadat adalah sholawat. Ya. Nah, kemudian setelah itu dianjurkan berdoa. Kenapa? Karena di antara ada berdoa, yaitu di antara ada berdoa, sebelum berdoa kita dianjurkan untuk memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pernah beberapa kali menegur seseorang yang beliau dengar seseorang tersebut berdoa, ketika berdoa langsung meminta apa yang dia inginkan. Jadi langsung meminta tanpa memuja dan memuji Allah, tanpa bersolawat kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan ya hendaknya sebelum berdoa meminta apa yang kita inginkan kepada Allah, sebelumnya yaitu memuja dan memuji Allah, kemudian bersolawat. Dan itu didapatkan ketika tasyahud. Ketika tasyahud kita memuja dan memuji Allah, kemudian setelah itu bersolawat, maka setelah itu waktu yang bagus untuk berdoa. Maka perbanyak doa. Dan sama hukumnya, ya boleh berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab bagi orang yang tidak bisa bahasa Arab. Ini. Jadi ya kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum, berdoa itu kapan saja sebetulnya dianjurkan, ya karena doa ini adalah ibadah. Terlepas doa kita dikabulkan atau tidak, orang yang berdoa itu dia mendapatkan pahala karena dia beribadah. Hanya saja di sana ada waktu-waktu terbaik dan ada keadaan-keadaan terbaik untuk berdoa. Ya, contoh misalnya keadaan terbaik ketika berdoa yaitu ketika sujud atau ketika tasyahud. Waktu-waktu terbaik itu ya waktu yang paling baik yaitu sepertiga malam terakhir atau di antara adzan dan iqamah, ya. Dan seterusnya itu waktu-waktu yang sangat baik. Ya. Maka dari sini ya sebetulnya berdoa setelah sholat fardu itu boleh. Ya berdoa setelah sholat fardu itu boleh. Ya tidak ada larangan karena berdoa kapan saja boleh. Hanya saja kita katakan memang setelah sholat fardu itu bukan waktu terbaik. Bukan waktu terbaik untuk berdoa. Ya Rasulullah banyak menganjurkan ketika setelah selesai sholat fardu itu banyak berzikir. Tapi ya sekali lagi boleh berdoa ya kapanpun setelah sholat fardu ya boleh. Tapi banyak waktu yang lebih baik ya untuk ya berdoa. Seperti misalnya di antara adzan dan iqamat itu waktu yang jauh lebih baik, atau ketika sujud, ketika tasyahud akhir dan yang lainnya. Jadi bukan melarang ya berdoa setelah sholat, enggak, itu boleh dan itu baik, tapi bukan waktu yang terbaik. Yang terakhir sunnah sholat yang terakhir yaitu at-taslimatu ats-tsaniyah. Salam yang kedua. Ya salam yang kedua. Salam setelah sholat. Assalamualaikum. Yang pertama noleh ke kanan, yang kedua noleh ke kiri. Salam yang pertama ke kanan itu adalah rukun. Oleh karenanya kalau tertinggal salam yang pertama maka tidak sah sholatnya karena rukun. Tapi salam yang kedua itu adalah sunnah. Artinya misalnya kalau seorang salam Assalamualaikum, kemudian setelah itu selesai, setelah itu misalnya mohon maaf saya langsung kentut gitu, langsung batal, tapi sudah salam pertama, maka sah sholatnya. Atau bahkan misalnya dia sengaja salam pertama saja, dia tidak salam ke kedua, salam ke kiri, maka sholatnya tetap sah. Tapi ya dia terlewat dari sunnah, artinya mengurangi kesempurnaan sholat. Ya. Karena Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh ya beberapa sahabat, ya diantaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya, dan juga sahabat Abdullah ibnu Mas'ud
bahwasannya Rasulullah SAW itu ya mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, namun terkadang beliau hanya mencukupkan salam ke kanan saja tanpa salam ke kiri. Baik, kaum muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan akhir dari pembahasan sunnah-sunnah sholat yang bentuknya adalah ucapan. Nanti berikutnya pekan depan insya Allah kita akan melanjutkan ya sunnah-sunnah sholat yang bentuknya adalah perbuatan. Semoga yang sedikit ini dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Sebelum kita akhiri mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ibu-ibu kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Iya Bu, monggo. Coba Bu tanpa mic kedengaran atau tidak? Coba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada enggak? Translate. Yang kedua yaitu apakah boleh sekarang bukan yang kedua yaitu kalau dalam sholat itu tidak tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Apa kira-kira itu mengurangi pahala atau tidak? Terima kasih atas pertanyaan saya. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama nggak dengar Bu. Pertanyaan yang kedua dengar, tapi nanti saya ulang pertanyaan. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, ini saya ulang pertanyaannya dulu biar tidak salah ya. Pertanyaan kedua tadi ditanyakan apa hukum sholat kita kalau kita tidak mengetahui hukum apakah ini sunnah ataukah wajib. Begitu Bu ya? Hah? Ya. Jadi kita nggak tahu kita ini sunnah atau wajib. Ya, sebetulnya ya tata cara sholat itu ya yang pertama itu sholat yang penting sah. Yang penting sah yaitu menunaikan rukun-rukunnya, menunaikan kewajibannya. Maka sholatnya sah. Tapi yang kedua adalah sholat yang sempurna, yaitu ya dia melakukan ya rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajib-wajibnya dan sunnah-sunnahnya. Maka ya selayaknya bagi kita untuk sholat ya tidak memandang apakah ini wajib, apakah ini sunnah. Jadi kita melakukan sholat mana yang paling baik. Ya, jadi sholatnya yang entah itu hukumnya wajib atau sunnah tetap kita kerjakan. Hanya saja kita mengetahui, kita membagi ini rukun, ini wajib, ini sunnah, yaitu ketika nantinya kalau kita tertinggal atau kita tidak melaksanakan ya sesuatu dalam sholat, maka kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau kita meninggalkan rukun berarti sholatnya batal. Kalau kita meninggalkan yang wajib maka harus mengganti dengan sujud sahwi. Kalau kita meninggalkan yang sunnah ya maka tidak mengapa. Jadi ya apa namanya tahu dan tidaknya maka ini wallahu alam ya bukan tidak berpengaruh terhadap pahala sholatnya. Yang penting dia melaksanakan atau tidaknya. Ya dia melaksanakan atau tidaknya. Kalau dia melaksanakan sunnah-sunnahnya, kewajibannya, maka dia mendapatkan ya pahala yang banyak begitu. Wallahu alam. Yang pertama tadi apa Bu? Enggak, kalau mendoakan sunnah itu sujud yang kedua mendoakan
mengucapkan surat Nabi itu membatalkan sholat atau enggak? Apa Bu? Sujud yang kedua mendoakan? Yang sujud itu mendoakan contoh kepada anak yang pertama, kedua sujud mendoakan anak yang kedua itu atau boleh atau tidak? Ya boleh Bu. Ya setiap sujud mendoakan ya kebaikan boleh. Jadi setiap sujud mau berdoa ya maka itu bagus. Ya maka itu bagus. Ya selama doa itu kebaikan. Dalam mazhab Imam Syafi'i kalau berdoa keburukan baru membatalkan sholat. Tapi kalau doa kebaikan, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk diri orang lain, maka itu dianjurkan. Jadi itu bagus, yaitu baik. Gitu. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi. Itu tadi ingin dijelasin lagi bahwa setiap sujud dalam sholat itu kan boleh berdoa ya. Iya. Yang nggak bisa bahasa Arab itu bahasa Indonesia. Iya. Nah itu apakah boleh berdoa bahasa Arab dalam posisi sholat? Iya. Ya, berdoa dengan bahasa selain Arab dalam sholat, dalam posisi sholat sujud. Ya. Di dalam ya tadi disampaikan di dalam hal ini ada perbedaan pendapat dari kalangan para ulama. Ya, sebagian ya berpendapat mutlak tidak boleh, tapi sebagian besar dari kalangan para ulama masih merinci dan ini yang kuat. Apa perinciannya? Perinciannya kalau orang tersebut bisa bahasa Arab, dia bisa bahasa Arab. Ya, sebetulnya dia bisa mau berdoa pakai bahasa Arab, tapi kalau kok dia berdoa dengan selain bahasa Arab, maka ini tidak boleh. Dan ini membatalkan sholatnya. Dia bisa bahasa Arab, tapi dia berdoa dengan bahasa selain Arab. Nah, kemudian yang kedua, ya, orang ya tidak bisa bahasa Arab, dia mau buat doa sendiri pakai bahasa Arab nggak bisa. Maka dia harus menghafalkan doa dari Al-Quran dan hadis. Nah, itu kan bahasa Arab. Ya, doa dari Al-Quran dan hadis, maka itu boleh. Ya, tapi kalau nggak bisa sama sekali, dia mau bikin doa sendiri pakai bahasa Arab nggak bisa. Dia juga tidak hafal doa-doa dari Al-Quran dan juga doa-doa dari hadis, maka ya para ulama ya mengatakan boleh bagi dia untuk berdoa di dalam sujud dengan bahasa selain bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena Rasulullah itu menekankan, memerintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud. Nah, kalau kita nggak bisa sama sekali berdoa dengan bahasa Arab, berarti kan kita nggak bisa melaksanakan perintah Rasulullah untuk memperbanyak doa. Maka di situ diberikan keringanan bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab, maka boleh dengan bahasa yang lainnya. Ya. Walaupun ini juga diperinci di dalam beberapa madhab, khususnya di madhab Imam Syafi'i. Di dalam madhab Imam Syafi'i, boleh dengan bahasa selain Arab bagi orang yang benar-benar tidak bisa. Tapi doanya itu harus doa dari Al-Quran dan doa dari hadis. Dia hanya membaca terjemahannya. Ya, dia ada doa dari Al-Quran. Misalnya, Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Atau doa dari hadis. Dia nggak bisa membaca lafaz Arabnya. Ya, maka dia boleh baca terjemahannya. Artinya dia menghafalkan terjemahannya. Tapi kalau doanya bukan dari Al-Quran dan bukan dari hadis, dia bikin sendiri doa dengan selain bahasa Arab, dia minta apa saja, tapi bukan dari Al-Quran dan hadis, maka ini tidak boleh. Dan perinciannya banyak, tapi ya secara singkat ya. Tadi kalau orang bisa pakai bahasa Arab, maka dia harus pakai bahasa Arab dan tidak boleh pakai selain bahasa Arab. Tapi kalau benar-benar tidak bisa, dia sudah berusaha menghafal doa bahasa Arab dan dia tidak bisa, ya, maka dia boleh untuk berdoa dengan selain bahasa Arab, tapi dia tetap harus menghafalkan doa-doa yang lafadznya adalah bahasa Arab. Dia ngomong, dia berdoa di dalam salat, iya dilafadzkan, ya. Wallahu a'lam. Baik, mungkin cukup ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.